32 ya. 32. Baik, sebelum kita mulai latihan, kita jelaskan dulu dari awal ya, saudara ya, supaya kita betul-betul memahami tentang kita nanti mu'am, supaya kita dapat meneladaninya. Tahu meneladani? Ya, mengikuti contoh-contoh amal-amal akhlak-akhlak yang perbuatan-perbuatan baik yang bersumber daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekarang kembali Nabi Muhammad itu apa kita contoh ketika beliau sedang dalam masa asuhan Halimah. Ya, jadi Halimah Sa'diyah ya, Aminah ibunya Abdul Muthalib akhirnya tetap namanya Abu Thalib. Nah, benar. Betul ya. Nah, ada Ustaz. Ini ada tadinya Abu Thalib dan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Kakek Nabi Muhammad SAW ini pamannya, ya, ini semuanya orang-orang yang terhormat, orang yang mulia. Kenapa mereka mulia? Karena mereka mempunyai perilaku yang baik dengan membantu orang. Makanya Abu Thalib sangat disegani, sangat dihormati di kalangan masyarakat kaum Quraisy. Jadi bukan karena kaya kita tidak, tetapi karena perbuatan yang baik. Nah, dari orang-orang yang mulia itu yang mulia, maka tentu tertanam kepada diri dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa perbuatan yang mulia. Kita ini, kalau kita masa kecil kita diperlakukan orang dengan kasar, kira-kira kalian jadi orang baik atau jadi orang yang kasar? Hah? Jadi apa ya? Kalau kasar, apakah kita menjadi seorang yang dan juga kalian tengok teman-teman kalian ketika lingkungan keluarganya main main libur taman waktu dan tidak baik, gimana teman kalian? Kita ngomong-ngomong yang kasar, tetapi beda dengan kita yang diberi orang tuanya dengan sopan dan ya, makanya kita berakhlak mulia. Kenapa? Bukan karena diri kita, tapi kita mencontoh daripada apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Jadi paham ya? Kakek dan paman Nabi Muhammad SAW juga orang yang mulia, orang yang senantiasa berbuat baik. Paham ya? Oke, jadi kita ada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sejak kecil itu dia bekerja. Dan suka nggak bantu orang tua? Hah? Suka nggak bantu orang tua? Apa pekerjaan orang tua yang kalian bantu? Apa lagi? Ngepel. Bantu piring. Tapi kan yang tidur. Hah? Ada punya kebun cabai di depan rumahnya? Hah? Ibu bapaknya? Bantu mupuk, bantu nggak banyak, tapi nggak semuanya. Yang penting ada membantu. Paham? Jadi Nabi Muhammad ya bekerja
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu ia kecil ia juga gemar bekerja membantu orang tua. Ya, walaupun dalam Ashab Siti Halimah Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah tahu siapa? Orang yang mengaku Nabi Muhammad. Jadi dia di tradisi masa Rasulullah dulu, anak yang baru lahir itu diasuh oleh kerabat yang lain, gitu ya, tradisi orang dulu, ya kan? Kalau kita enggak, kita diasuh sama orang tua kita masing-masing, ya. Jadi selama berada dalam asuhan Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang lain, termasuk Halimah sendiri dan keluarga. Bahkan Halimah merasa semenjak mengasuh Nabi Muhammad SAW, rezekinya semakin bertambah dan berlimpah. Ini makanya Ustaz, kalau kalian bisa nih, terutama nih yang laki-laki, ya kan? Jangan membuat susah orang tua. Apa contohnya Pak Ustaz? Orang tua nyuruh kita sekolah ngapain? Belajar. Tahu-taunya sampai di sekolah ngambil duit temannya. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Susah ke orang tuanya? Tuh, karena aturan orang tua lagi bekerja, dipanggil karena anaknya mengambil hak harta orang lain. Nah, boleh. Nah, ada lagi yang laki-laki ini biasanya berantem. Apa lagi? Memecahkan alat-alat sekolah, kaca. Dipanggil orang tuanya. Susah nggak orang tua kalau gitu? Susah. Maka kita kecil-kecil ini tak boleh. Mesti kita usahakan jangan sampai kita menyusahkan orang lain, apalagi orang tua kita. Nah, teladan kita dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, jangan menyusahkan orang tua. Jangan berkelahi. Kalau main-main aja, biasa aja, ya kan? Ya, paham ya? Oke, kemudian kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan kesederhanaan. Tahu sederhana apa Ustaz? Tahu sederhana? Tidak menuntut kehidupan yang apa? Yang wow atau melebihi batas kemampuan. Apa contohnya apa Ustaz? Ini teman kita punya handphone semuanya. Orang tua kita tidak sanggup membeli kita handphone, maka jangan dituntut orang tua kita untuk membeli handphone untuk dia. Jangan dipaksa. Sekarang beli handphone dari paket, dari pulsa, tapi orang tuanya dipakai itu. Maka yang seperti itu bukan lagi yang namanya hidup sederhana, tapi hidup yang menyusahkan. Ya, jadi jangan sampai seperti ini. Kira-kira baik nggak kayak gitu? Ya, tidak baik. Artinya apa? Kita sudah mulai membebankan orang tua, menuntut orang tua di luar batas kemampuan mereka. Ya, apalagi kemudian, Ustaz ini penting nggak pelajaran ini kan? Penting banget di luar sana. Ada anak Pak Ustaz masih anak-anak dia, sanggup dia mencelakai kedua orang tua. Ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena jauh daripada nilai-nilai agama. Disuruh berbakti, tidak ada yang disuruh berbakti. Akhirnya semua orang tuanya dicelakai. Ini tidak boleh, apalagi kalau yang kayak gini, jelas mendapat dosa. Ya. Kemudian dalam pergaulan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyakiti orang lain. Segala perbuatannya selalu terpuji. Tahu terpuji?
lagi sama temannya lagi apa namanya? Lagi hujan-hujan, dadah gitu kan. Kita enak pakai payung. Boleh nggak gitu? Temannya nggak bawa payung, kita bawa payung. Kita ngejek temannya, oh dingin. Boleh gitu? Tak boleh. Apalagi nih kita apa namanya? Beli kue. Ini kita makan kue itu boleh baik atau tidak? Baik. Kita baca doa, makan kue karena kita lapar. Sesuai kebutuhan kita. Tetapi kalau niat kita makan kue ini teman-teman ini kue. Benar. Niat pamer, baik atau tidak? Menetes airnya lihat kemana nengok kita makannya. Enggak dibagi-baginya juga. Itu enggak bagus. Enggak baik. Bukan perbuatan yang terpuji. Kalau sekiranya makanan yang kita makan itu tidak sanggup kita membagi ke teman-temannya, maka makannya sambil diseronggoilah sedikit, ngumpet sedikit ya. Kalau lagi lapar kali, kan? Jangan sampai kita membuat orang lain tergiur gitu ya kan? Nanti kita pula ya, nanti kita nggak mau ngasih, itu sudah lagi ya kan? Ya. Paham? Paham ya? Apa disebut ini? Ya. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Maka kita harus melakukan perbuatan yang terpuji. Kalau kita semuanya baik, kira-kira enak atau tidak? Enak. Makanya Pak Ustaz, kalau kita kecil-kecil ini ada temannya yang berbuat baik. Anda yang satu orang di antara kita misalnya suka mencuri. Kira-kira mau tak kita meninggalkan barang-barang di atas dalam sini? Tidak. Kenapa? Tidak aman. Oh, itu sebenarnya nanti kalau saya tinggal tas itu diambil sama dia. Artinya apa? Kita tidak. Artinya apa? Ada orang yang tidak mau melakukan perbuatan terpuji. Akhirnya apa? Kita menjadi resah, gelisah. Makanya kalau kita ingin tenang itu, maka kita semuanya harus jadi orang baik. Jadi temannya untuk berbuat baik. Paham ya? Jadi jangan cuek. Ini ada temannya mau belajar iko, ya kan? Ada adik kita mau belajar iko, ya dibantu dalam kebaik dan jangan dibiarin gitu ya. Paham ya? Nah, senantiasa kita tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Pak Ustaz? Waktu kecilnya ada? Kita langsung lagi yang mau. Halaman berapa tadi? Berapa tadi? Halaman 32 ya. Oke. Bisa jawab sendiri? Halaman 33 ayat esai yang belum. Ada yang belum enggak? Iya. Oke. B, C-nya. Bisa? Kalau ada yang kurang, kita tambah. Siap ya? Bagi kita menjelaskan esai yang B dan C. Silakan dikerjakan anak otak. Kalau tidak, ya. Ayo silakan.